Pero todos boca abajo en el piso, vamos. Está trayendo un alfajor con un fósforo encendido. Gusanita. Di awal film, memperlihatkan seorang seniman jenius bernama Fernando. Sehari-harinya, ia menghabiskan waktu untuk melukis serta membuat beberapa ukiran. Namun karir yang sudah ia jalankan selama 20 tahun ini tidaklah menjanjikan sama sekali. Pasalnya, pendapatan sebagai seniman sangatlah sedikit dan hal itu selalu membuat Fernando berpikir keras di setiap harinya. Tak heran selain menjadi seniman, ia juga menambah penghasilannya dengan bekerja sebagai guru bela diri. Ya, meskipun ia sendiri sebenarnya tidak mempunyai ketertarikan di bidang tersebut. Tapi Fernando merupakan orang yang sangat jenius dan setiap ilmu mampu ia terapkan dengan begitu cepat. Dan sampai di suatu ketika, Fernando yang baru pulang dari mengajar pun terlihat basah kuyup akibat cipratan sebuah mobil. Di mana setelah itu, ia langsung membuang rokoknya dengan segera. Namun pada momen tersebutlah, Fernando tak sengaja memperhatikan laju dari rokok itu yang terus terbawa ke arah selokan air. Dan siapa yang menyangka, malam-malam begini ia harus dibawa ke bagian depan dari sebuah bank yang bernama Bank Rio. Sontak entah bagaimana ide gila tiba-tiba muncul dan Fernando segera berlari mengikuti aliran air. Yang ternyata tepat di jalan tersebut terdapat sebuah gorong-gorong besar. Ya, bagi kebanyakan orang, tempat ini adalah gorong-gorong biasa yang sangat bau, menjijikan dan juga gelap. Tapi tidak bagi Fernando, yang dimana pada esok paginya, ia langsung menghampiri seorang teknisi bernama Sebastian. Sebagai sahabat yang mengetahui ide gila Fernando, Sebastian pun menyarankan bahwa rencana itu harus disupport oleh pemasok dana. Karena nantinya, mereka akan membutuhkan mobil, peralatan dan juga atribut lainnya. Lalu, Fernando pun kembali datang kepada seorang pria bernama Doc. Doc adalah kerabat dekatnya yang memiliki kepatuhan luar biasa terhadap agama. Meskipun begitu, Doc tetaplah seorang manusia biasa. Ia pun segera memperkenalkan Fernando kepada pria elegan yang bernama Mario. Sehari-harinya Mario ini mampu berkomunikasi dengan baik meski semuanya hanyalah omong kosong belaka. Tapi tak ada yang sadar, keahliannya dalam beromong kosong itu justru membuat Mario sangatlah lihai dalam menjalani hobinya. Hobi dengan tingkat resiko yang luar biasa, serta sangat dihindari oleh semua orang, yaitu merampok. Malam hari adalah waktu favorit bagi Mario sendiri, di mana pada kondisi gelap itu, ia hanya butuh waktu 10 menit saja untuk menjalankan setiap hobinya. Dan bisa kalian lihat dalam sekejap, Mario berhasil membobol sebuah brankas di salah satu kantor. Bahkan sekalinya berada dalam situasi mendesak, ia pun mengeluarkan omong kosongnya sembari berpura-pura menjadi karyawan magang. Kebetulan orang yang kali ini ia kelabui adalah seorang cleaning service dan wanita itu cuma bisa ngangguk aja terhadap perkataan Mario. Selama menjalankan hobinya, Mario selalu memberikan apa yang ia dapat kepada putrinya yang bernama Lucia tanpa pernah memberitahu dari mana uang itu berasal. Namun dibalik itu semua, Mario sangat-sangat menyayangi putrinya yang sudah bekerja sebagai penata rias semenjak ibunya meninggal dunia. Hingga tiba di suatu malam, Fernando terlihat datang di saat Mario sedang berencana melakukan aksinya. Namun Mario malah salah sangka dan ia mengira kalau Fernando adalah seorang mata-mata. Barulah beberapa jam setelah itu, Doc sengaja menelpon Mario hanya untuk memberitahu bahwa pria yang tadi adalah kerabatnya. Alhasil saat pagi tiba, Fernando segera mengadakan pertemuan dengan Mario. Di pertemuan mereka pertama ini, Fernando langsung terang-terangan bahwa ia membutuhkan pasokan dana untuk sebuah aksi besar. Dari situ, Fernando langsung segera membawa Mario demi menunjukkan rencana gila yang ia pikirkan. Di mana hal pertama yang dilakukan Fernando pada detik ini adalah menjatuhkan tali meteran dari permukaan jalan ke dasar gorong-gorong. Bahkan malam itu juga, mereka berdua berjalan masuk ke dalam gorong-gorong tersebut. Ya, dengan mengandalkan meterannya, Fernando langsung tahu bahwa jarak dari permukaan jalan ke dasar gorong-gorong adalah 18 meter. Fernando turut mendapat informasi bahwa setiap 2 hari sekali air di gorong-gorong ini akan meluap. Dan untuk menghindari terjadinya hujan deras, mereka harus mengikuti ramalan cuaca yang disebar oleh badan resmi di kota tersebut. Di hari kedua, pertemuan kembali diadakan.
Kali ini Doc ikut serta demi membahas cara kerja dari sensor gerak. Dan pada pertemuan itulah, Fernando berhasil membuktikan bahwa sensor gerak bisa diantisipasi dengan menggunakan jaket berbahan tebal. Itu semua bisa terjadi karena alat tersebut hanya akan bekerja jika terdapat perbedaan suhu antara suhu ruangan dan suhu objek. Alhasil pada pagi harinya, Sebastian bersama Fernando langsung masuk ke dalam Bank Rio demi melakukan pemetaan tempat. Mereka berdua saling berkoordinasi sembari menutupi gerak-gerik satu sama lain. Pada titik ini, Fernando sengaja membuat si satpam curiga dengan berpura-pura memotret keadaan bank. Gimana hasilnya, satpam bank itu pun segera memanggil polisi pusat untuk membawa Fernando ke ruangan pengamanan. Nah, disinilah pancingan Fernando berhasil dan ia mampu mengingat tiap-tiap ruangan yang ada di dalam bank itu. Bahkan pada ujungnya, kedua petugas langsung dibuat tak enak hati karena mereka berdua tidak menemukan kejanggalan terhadap Fernando. Sontak setelah observasi dilakukan, Fernando langsung menuangkan semua ingatannya ke dalam denah bangunan. Doc, Mario, dan Sebastian dibuat tercengang dengan ingatan Fernando yang sangat-sangat mendetail. Di mana pada saat itu juga, Doc langsung ditugaskan untuk mengukur panjang jarak dari lubang air ke posisi bangunan. Dan cukup dengan sebuah sepeda, Doc mampu menghitung jarak yang dicari tanpa menimbulkan rasa curiga. Di pertemuan berikutnya, diketahuilah jarak dari lubang air ke bangunan bank sebesar 7 meter 10 cm. Sedangkan jarak dari dasar gorong-gorong ke permukaan adalah 18 meter. Nah, dengan kedua angka tersebut, Fernando berhasil menghitung sisi miring yang jelas saja sisi miring itu akan sangat berguna bagi mereka. Dengan segera, seluruh personil pun pergi ke dalam gorong-gorong demi memberi tanda patokan dari sebuah lubang masuk. Tanpa boleh meleset sedikit pun, panjang lubang tersebut harus sama persis dengan angka yang didapat dari perhitungan Fernando. Sementara itu, untuk mengetahui cara kerja dari sebuah brankas yang ada di dalam bank, Mario pun bergerak untuk beraktivitas layaknya seorang nasabah yang ingin menyimpan barang berharga. Dan dari sinilah, sistem pengaman di brankas berhasil ia hafal secara detail, serta akan menjadi patokan berharga bagi si teknisi, yaitu Sebastian. Tak cukup sampai di situ, mereka pun sudah menyewa sebuah van dari kerabat Mario yang bernama Alberto dengan harga semurah mungkin. Ya, untuk sekarang ini sih, keberadaan van itu memang tidak terlihat. Tapi nanti kalian akan sadar kenapa mereka menyewanya. Seiring berjalannya waktu, perencanaan matang mereka mulai terlihat secara jelas. Lubang yang dibuat pun turut nampak meski harus disesuaikan lagi terus-menerus. Namun di sini, ada satu hal yang membuat Mario ragu. Ia masih penasaran dengan rencana menyeluruh dari Fernando, baik di saat mereka masuk maupun keluar. Dan memang benar, Fernando tidak sepenuhnya mampu menjelaskan semua itu, serta masih ada kecacatan di dalam rencananya. Dengan begitu, Mario langsung mengundurkan diri karena ia masih sangat peduli dengan keberadaan putrinya. Sampai suatu ketika, Fernando yang sedang melihat bintang bersama pacarnya pun mulai mendapatkan ide secara tiba-tiba. Pada saat itu juga, ia bergegas pergi menghampiri Mario yang setiap harinya selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Di sini, Fernando menjelaskan bahwa sistem keamanan bank yang hanya terbagi pada dua kondisi, yaitu di saat beroperasi dan juga di saat tidak beroperasi. Namun sampai detik ini, bank tidak pernah memikirkan jika suatu aksi terjadi pada kedua kondisi tersebut. Gambar jelasnya, para perampok akan masuk dan keluar melalui pintu depan di saat bank sedang dibuka. Tapi saat bank sedang ditutup, para perampok akan masuk dan keluar melalui jalur lain. Alhasil, Fernando pun berpikir untuk masuk melalui pintu depan, sedangkan keluarnya melalui jalur lain. Yang tak lain tak bukan, jalur itu adalah sebuah lubang yang sudah mereka buat sedari tadi, di mana sebelumnya lubang itu sengaja mereka buat untuk masuk sekaligus keluar. Dan setelah penjelasan yang meyakinkan, rencana akhirnya pun berhasil dirampungkan. Yang jelas saja, saat harinya sudah tiba, Sebastian langsung beraksi dengan masuk ke dalam gorong-gorong. Sedangkan Doc, Alberto, Mario, dan Fernando akan masuk ke dalam bank. Sontak semuanya berjalan mulus dan mereka pun berhasil memberikan ancaman kepada para nasabah, termasuk kepada seorang petugas yang ada di dalamnya.
Tetapi salah satu petugas CCTV berhasil menelpon Pak Polisi terkait adanya tindakan perampokan. Disinilah aksi Sandra menyandra benar-benar dilakukan secara rapi, di mana si petugas CCTV turut dijadikan tawanan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meski pada akhirnya Mario sengaja membebaskannya begitu saja, sedangkan si manajer bank langsung disembunyikan ke dalam gudang. Bahkan seluruh kamera CCTV pun turut ditutup oleh mereka demi menghindari jejak-jejak rekaman dari aksi tersebut. Di sisi lain, Sebastian berhasil menembus melalui lubang yang mereka buat. Dia bersama Fernando kompak beraksi di ruangan brankas sembari mengandalkan sebuah alat yang selama ini sudah disesuaikan oleh Sebastian. Luar biasanya, cukup dengan 7 detik saja, alat itu mampu membobol sebuah brankas di bank tersebut. Ya, aksi mereka ini akan berjalan selama 2 jam dan bisa dibayangkan berapa brankas yang berhasil dibobol. Di mana pada situasi yang berbeda, para reporter, para polisi, beserta para tentara sudahlah berada di depan bangunan bank. Dan selama aksi perampokan tersebut berjalan, pihak polisi akan mengandalkan seorang negosiator bernama si Leo. Jelas dalam kondisi seperti inilah, kemampuan beromong kosong Mario benar-benar terpakai. Saking terpakainya, Mario memperkenalkan diri sebagai pria bernama Walter. Di sini Mario turut mengarang bahwa ada beberapa orang yang berada di atas atap, dan ia meminta mereka untuk segera turun. Namun siapa sangka, ternyata memang benar di atas bangunan itu sudah terdapat para tentara yang berhasil naik. Ya, selama fase penguluran ini, Sebastian bersama Fernando terlihat bergerak secepat mungkin. Sedangkan para pihak berwenang terlihat sibuk mengatur strategi sembari menghindari adanya korban jiwa. Beruntung Mario merupakan orang yang pandai berbicara, dan ia sangat senang ketika terdapat seorang tawanan yang kebelet pipis. Di mana saat tawanan itu sengaja dibebaskan, ia tak lagi mampu memberikan informasi sedikit pun. Apa boleh buat, para polisi hanya bisa dibuat menunggu di saat seluruh brankas sedang dikuras habis oleh Sebastian dan juga Fernando. Tak lama dari itu, sebuah handphone pun terlihat berdering secara tiba-tiba, yang ternyata handphone tersebut adalah handphone dari seorang nenek yang kebetulan hari ini sedang berulang tahun. Di sini Mario benar-benar memiliki tingkat simpati yang sangat tinggi. Ia turut sengaja meminta sebuah biskuit beserta korek api dari seorang tawanan demi merayakan hari ulang tahun nenek tersebut secara bersama-sama. Gusanita, que lo cumpla feliz. 5, 6, 7, 8. Un alfajor con un fósforo encendido, aparentemente le están festejando. Saking kerennya, para polisi dibuat tercengang ketika si nenek berkata kalau para perampok itu adalah orang baik. Bahkan bagi nenek itu sendiri, selama ia berulang tahun, baru kali ini momen ulang tahunnya akan ia ingat betul sampai mati. Beberapa menit setelahnya, si Leo pun kembali menelpon sembari membawa seorang jaksa. Diharapkan dengan adanya jaksa itu, Mario mau menyerahkan diri secara sukarela. Tapi pada faktanya, belum apa-apa Mario malah menciprati si jaksa dengan kata-kata kasar. Ia turut berkata bahwa jaksa itu memiliki istri muda sebanyak 5 orang. Alhasil, Mario menawarkan diri agar pihak polisi segera menelpon pengacara pribadinya, di mana tanpa diketahui nomor yang dipakai adalah nomor dari salah satu nasabah. Sedangkan nama pengacaranya sengaja Mario ambil dari sebuah nama di papan asuransi. Ya, dengan momen begitu, pada momen tersebutlah Mario langsung bertindak sebagai seorang pengacara bernama Juan. Kali ini ia berkomunikasi lagi dengan si jaksa seolah-olah mereka sudah kenal lama. Namun untuk yang sekarang, Mario tidak menuduh jaksa itu kalau ia memiliki 5 orang istri. Waktu demi waktu berlalu, aksi pembobolan terus dilakukan sampai tuntas. Yang mana ketika waktu tiba, rencana penutup segera dilaksanakan secara bersama-sama. Namun ternyata, si Leo bukanlah polisi bodoh, di mana ia sengaja menelpon kembali nomor si pengacara, sembari menelpon Mario berulang kali. Dan secara jelas, dari 2 kali menelpon, 2 kali juga terdengar suara dering handphone serupa secara bersamaan. Tentu momen seperti ini menjadi momen krusial bagi kedua pihak. Si Leo yang kali ini dihampiri oleh si direktur bank pun diberitahu bahwa tidak ada jalan keluar selain pintu masuk. Namun pada posisi ini, pandangan si Leo langsung menuju kepada sebuah lubang air. Ia tahu persis bahwa komplotan perampok sudah membuat jalan keluar dari lubang tersebut.
Hanya saja pendapatnya tidaklah didengar sama sekali oleh sang komandan. Dan berujung si Leo tetap diperintahkan untuk menunggu sampai waktunya tiba. Sedangkan pada situasi yang lain, Fernando terlihat sengaja mengumpulkan tiap-tiap senjata yang sudah mereka bawa. Di mana Mario mulai meninggalkan para tawanan serta menuju ke sebuah lubang yang berada di salah satu ruangan berkas. Dan pada aksi penutup tersebut, Fernando turut menempelkan sebuah kertas tepat di atas posisi dari senjata mereka. Belum diketahui pasti apa yang tertulis di kertas itu, tapi yang jelas, para tawanan mulai bangun serta mengambil handphone mereka masing-masing. Yang tak lama kemudian, tiap-tiap keluarga dari para tawanan pun mulai memberitahu bahwa semua tawanan sudah bisa menelpon. Alhasil dari sinilah, para polisi beserta tentara langsung dikerahkan secara menyeluruh. Di mana pada saat yang bersamaan, Mario bersama Fernando baru saja selesai membersihkan jejak-jejak mereka di ruangan berkas. Ya, dalam kondisi seperti ini, kedua pihak benar-benar berlomba dengan waktu. Namun keuntungan jauh berada di pihaknya Fernando, yang berujung mereka semua berhasil kabur dari bangunan itu secara mulus. Sedangkan pada situasi yang berbeda, si Leo langsung menyadari sebuah kejanggalan, yaitu kebersihan lantai di sebuah ruangan jauh berbeda dengan lantai di ruangan lain. Dan dari pemikiran tersebutlah, terbongkarlah sebuah lubang keluar yang sudah dikaitkan dengan keberadaan sebuah granat. Ya, awalnya sih memang si Leo takut dengan granat itu. Namun tak lagi setelah salah satu polisi berhasil memberi kabar bahwa seluruh senjata yang digunakan mereka merupakan senjata mainan. Gila sih, perencanaan yang luar biasa matang benar-benar dirasakan pada momen seperti ini. Bahkan terkuak sudah, kenapa mereka semua sengaja menyewa sebuah van dengan harga murah meriah. Yang tak lain tak bukan, van tersebut akan menjadi sarana untuk melarikan diri, tepat di atas sebuah lubang air sejauh 3 km yang sempat mereka tongkrongi bersama-sama. Ditambah dengan van yang sudah jelek, keberadaan si supir untuk terus menunggu sembari berpura-pura mengalami kebocoran ban tidaklah menimbulkan rasa curiga. Dan jelas saja, dengan aksi pelarian tersebut, para polisi termasuk si Leo langsung kalah telak dalam aksi pengejaran. Tak hanya kalah telak, para petinggi, tentara, polisi, jaksa, dan bahkan si Leo turut membaca tulisan yang menggampar mereka. Di mana tulisan itu berbunyi, di sebuah lingkungan tanpa senjata ataupun dendam, orang kaya hanya akan berbicara dan memiliki uang, namun jelas bukan cinta. Kalau kita cermati, kalimat tersebut pastinya artinya nusuk banget. Di mana dengan tulisan itu, Fernando dan kawan-kawan berhasil membuktikan bahwa rencana mereka benar-benar membuahkan hasil. Tumpukan uang, emas, dan berbagai surat-surat berharga turut berada di depan mata mereka. Mereka yang sebenarnya memiliki hati dan simpati, namun berada di tempat yang salah. Dan dari situ, siapa lagi yang akan mengapresiasi segala hasil tersebut kalau bukan mereka sendiri? Bisa kalian lihat uang yang didapat benar-benar tak akan habis selama 7 turunan. Di mana pada akhirnya, polisi tak lagi mampu menemukan jejak-jejak mereka semua. Seluruh barang bukti berhasil dilenyapkan secara menyeluruh, serta harus ditutup dengan segala pencapaian yang luar biasa. Dok yang agamis berhasil mengupgrade sarana beribadahnya. Mario berhasil membahagiakan sang anak. Fernando berhasil menuntaskan keluhannya. Sebastian berhasil menyebarkan kebahagiaan bersama anak beserta istrinya. Dan Alberto berhasil menyelingkuhi istrinya dengan bermain wanita. Nah, dari sekian banyaknya kebaikan, hanya Alberto seorang yang melakukan keburukan. Di mana tanpa disadari, keburukan itu akan menjadi fatal bagi mereka semua. Kepatalan tersebut langsung dimulai dengan sang istri yang sakit hati dan wanita itu segera memberi laporan kepada polisi bahwa suaminya merupakan salah satu pelaku dari perampokan Bank Rio. Yang sangat jelas, semua itu tak bisa dihindari lagi dengan ditemukannya tumpukan uang di setiap celah dari plafon rumah. Sontak kabar itu menyebar dengan cepat serta disadari oleh semua orang. Fernando pun berniat pergi ke Paraguay demi mengasingkan diri sejauh mungkin. Sedangkan pada situasi yang berbeda, Sebastian berhasil ditangkap tanpa mampu memberikan perlawanan sama sekali. Begitu juga dengan Doc, si supir, beserta Mario yang sedang menikmati waktu bersama Lucia. Tak ada yang menyangka bahwa tepat di hari itu, Mario harus berpisah dengan putri kesayangannya.
Di sini rumah barunya sudah dikepung oleh para polisi serta berujung ia harus ditahan tepat di depan mata dari Lucia. Namun meskipun begitu, Lucia tetap mendukung ayahnya dan ia selalu berdoa yang terbaik untuk Mario. Tak berselang lama, para polisi langsung bertindak untuk menangkap si pencetus ide alias otak dari rencana gila itu. Ia sembari berada di area pegunungan Paraguay, Fernando tidak lagi mampu untuk mengelak. Segala bukti sudah berhasil dikumpulkan dan ia hanya bisa pasrah sembari terduduk. Namun di sini, scene langsung beralih kepada 19 bulan kemudian. Dengan pakaian serba biru, Fernando pun langsung disambut oleh Mario dengan mobil mewahnya itu. Dan pasti kalian akan bertanya-tanya, kenapa mereka bisa bebas dengan cepat? Ya sebenarnya sih gampang guys, jawabannya itu ada di sebuah kertas yang sempat ditempel oleh Fernando. Atau pada intinya, orang kaya akan selalu memiliki keunggulan lebih daripada orang di bawahnya. Dengan begitu, segala keluh kesah dari Fernando benar-benar terbukti. Dan kali ini, ia bersama kerabatnya mampu merasakan manfaat tersebut. Di akhir film, kita pun diperlihatkan bahwa kasus ini memang diambil dari kisah nyata yang terjadi pada tanggal 13 Januari tahun 2006. Pada kala itu, secara sempurna 6 orang perampok berhasil membobol salah satu bank di kota Argentina dengan mengandalkan senjata mainan. Selama menjalankan aksi, mereka turut menyandra 23 orang serta meraup 227 miliar rupiah dari 147 brankas. Yang ujungnya, aksi itu dinyatakan sebagai perampok terbaik di abad ini. Dan film pun tamat. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.